Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Yanti. Saya pasien kanker di tahun 2024 awal. Sebenarnya 2023 akhir sebenarnya saya sudah merasakan ada benjolan di sebelah kanan yang saya rasakan agak lebih membesar dari sebelumnya. Jadi sebenarnya 2023 awal saya sudah merasakan ada benjolan itu masih kecil. Hanya saja waktu itu saya tidak terlalu hiraukan dan kebetulan saya ada fokus lain untuk mengurusin kakak yang sedang sakit. Sehingga saya tidak terlalu fokus ke situ. Hanya saja pas akhir 2023 saya merasakan benjolan tersebut lebih besar dari yang saya rasakan di awal tahun. Nah, karena itu akhir tahun, saya pikir, ini dokternya pada libur kali ya, gitu. Jadi saya memutuskan setelah tahun baru saya akan mulai mencari tahu apa yang terjadi dengan payudara saya, gitu. Lalu di awal 2024 itu saya mulai, karena saya pakai BPJS, saya jadi screening dulu ke vaskes pertama saya, lalu dirujuk untuk ke rumah sakit tipe C, lalu tipe B, dan waktu itu ada sedikit masalah bahwa yang di tipe B ini tidak bisa, hasil USG maminya tidak terlalu jelas. Karena itu dokter tersebut meminta saya untuk memilih mau dirujuk ke RSCM atau RSPAD. Dan saat itu saya memilih untuk ke RSPAD saja. Dan mulailah saya diperiksa lebih lanjut di RSPAD. Dan pada saat pemeriksaan tersebut, saya teringat bahwa saya kenal dengan Pak James, dan kami sudah kenal tuh sudah cukup lama, dari tahun berapa ya, 2010-an something lah gitu, saya udah kenal Pak James, dan saya berpikir untuk minta tolong Pak James untuk membantu terapi dari sisi energi lah, itu yang pengetahuan saya tentang apa yang Pak James selama ini bantu saya, seperti itu. Dan Pak James juga alhamdulillah memberi saya paket untuk melakukan terapi setiap hari, dan alhamdulillah saya diberi kesempatan dan kekuatan untuk bisa melakukan terapi itu setiap hari ke sini, ke rumah Barito, dan dibantu Pak James. Itu awalnya saya terapi energi di rumah Barito dengan Pak James itu. Setelah terapi itu selesai, memang saya dijadwalkan untuk operasi pengangkatan, dan dokter sudah menyampaikan bahwa ini biopsinya dilakukan saat awal operasi, jadi di operasinya, tidak diambil sebelumnya tapi di saat operasi, sehingga jadi ada biopsi awal yang akan memberi informasi apakah itu tumor jinak atau tumor ganas, yang akan berimplikasi kepada operasi ini akan mengambil jaringan saja atau seluruhnya. Dan saat itu memang diambil seluruhnya karena mengarah ke ganas. Demikian. Setelah itu saya menjalani kemo selama 8 kali, dan setelah itu dilanjutkan dengan terapi obat tamofen yang direncanakan selama 5 tahun.
Dan alhamdulillahnya di RSPAD itu setiap 3 bulan kami ada evaluasi dari CA markernya. Lalu dalam setiap 6 bulan ada evaluasi lebih menyeluruh lagi, seperti ada ronsen, ada bone scan, ada USG abdomen, seperti itu untuk melihat apakah ada penyebaran atau tidak. Nah, pada saat yang 6 bulanan itu, hasil ronsen terlihat bahwa di paru-paru ada titik-titik atau nodul-nodul yang mengarah kepada penyebaran kanker tersebut. Sehingga dokter kami meminta saya untuk melakukan CT scan dengan kontras untuk memastikan lagi apakah itu gitu ya. Nah, dari CT scan kontras itu hasilnya ternyata tidak hanya berfokus kepada paru, tapi di sebelah payudara sebelah kiri sudah terlihat ada juga jaringan-jaringan yang perlu diperiksa lebih lanjut, seperti itu. Nah, setelah hasil CT scan tersebut, dokter juga karena memastikan lagi melakukan USG mame, dan dari hasil itu memang terlihat ada beberapa jaringan yang perlu diambil, seperti itu, dan dijadwalkan kembali untuk operasi. Nah, pada sebelum operasi itu saya kembali menghubungi Pak James. Pak James, ini ada saya begini lagi gitu. Dan sama Pak James juga diarahkan untuk ayo terapi yang setiap hari lagi. Dan alhamdulillah saat itu diminta Mas Nowo untuk menerapi saya gitu. Nah, memang saya sengaja agak mundur-mundurin jadwal dari USG mame atau mau operasinya saya mundurkan karena ingin mendapat terapi ini lebih banyak. Dan saya sangat berharap bahwa terapi ini bisa membantu dan berhasil baik untuk saya gitu. Dan pada tanggal 14 Oktober tahun ini saya operasi lagi untuk payudara kiri. Seperti sebelumnya juga dokter juga bilang jika itu mengarah ke ganas akan diambil semua, dan jika mengarah ke jinak hanya diambil jaringannya saja. Dan alhamdulillah saat itu yang diambil adalah jaringannya saja. Setelah itu, setelah 10 hari setelah operasi tersebut, hasil patologi anatominya keluar dan alhamdulillah memang tumor jinak. Begitu yang yang terjadi dan kondisi saya saat ini. Untuk terapinya sendiri sebenarnya waktu saya ke sini memang ada rasa seperti berdenyut atau nyututan gitu di salah satu benjolan tersebut. Tetapi setelah menerima terapi dari Mas Nowo, alhamdulillah saya memang tidak merasakan denyutan itu lagi, seperti itu. Gitu sih Pak James. Oke, Pak. Oke, selamat pagi ya buat sahabat-sahabat Rumah Barito dimanapun berada. Jadi memang saya terinspirasi bahwa sebetulnya kanker itu bisa nggak ditangani secara energi, ya. Dan saya di luar itu melihat sebetulnya banyak juga terapi-terapi yang dilakukan kombinasi ya, baik secara West maupun secara East. Nah,
saya di sini dengan kasusnya Bu Yanti ini, saya memberanikan diri waktu itu mau mencoba sebetulnya ini masih bisa ditangani secara ilmu energi. Nah, saya kemudian mencari referensi dan salah satu mentor saya itu Anuk Safan Manukyan, itu orang Armenia. Nah, beliau ini adalah terapis energi cancer yang cukup terkenal di Rusia maupun di Amerika. Nah, dari saya belajar dengan beliau, kemudian mendapatkan referensi-referensi yang dilakukan oleh beliau. Nah, beliau waktu itu memberikan referensi bahwa terapi ini paling baik dilakukan satu cycle itu 10 kali berturut-turut. Jadi mengapa saya mengajak Bu Yanti untuk yuk Bu, mari kita lakukan terapi secara berturut-turut sambil kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi dengan ada itu Bu Yanti sepakat untuk dilakukan terapi dan kita di sini memang tidak sendiri. Saya ditemani oleh Mas Nowo dan Mas Nowo ini mempunyai kemampuan scanning, ya, melihat aura secara langsung, ya. Jadi dia punya gift lah itu. Nah, dikombinasi dengan saya dengan cara merasakan. Dan memang waktu setelah saya scanning, saya tanya Mas Nowo, Mas, ini kira-kira gimana ini? Nah, di situ Mas Nowo bilang, wah, Pak, ini warnanya itu adalah sekitar orange kuning gitu. Nah, biasa kalau di cancer orange kuning itu sudah kategorinya udah lumayan, ya. Jadi saya bilang, cuman kan kita tidak bisa membuktikan apa-apa, ya. Cuman kita secara keilmuan energi kita bisa melakukan seperti itu. Nah, kemudian Mas Nowo mulai terapi selama 10 hari dan tiap hari kita diskusi, lihat hasilnya, lihat perubahan aura. Dan akhirnya setelah mungkin 6-7 hari itu mulai terlihat bahwa aura di bagian yang terkena cancer itu telah berubah menjadi warna biru maupun hijau. Nah, kemudian setelah 10 hari terapi, saya tanya Bu Yanti, Bu, gimana? Ya Pak, ini nyut-nyut dan segala macam hilang. Tapi di situ kan masih menjadi tanda tanya ke saya bahwa ini benerannya gimana ya? Nah, dan tiba-tiba setelah mungkin 2 mingguan kali Mbak ya? Ya, antara 2 minggu sampai sebulan. Iya, sampai sebulan. Saya kan harus ada evaluasi untuk melakukan operasi. Iya. Nah, salah satunya adalah ronsen. Iya. Nah, pada saat hasil ronsen tersebut dibacakan oleh dokter paru, iya. Nah, beliau sendiri sempat bilang, wah, ada perbaikan di parunya. Iya. Jadi titik itu, nodul itu berkurang, Bu. Seperti itu. Iya. Nah, itu yang saya sampaikan ke Pak James, ya. Iya, betul. Berarti kan memang alhamdulillah terapinya itu ada progres yang baik gitu, iya, ya Pak. Betul. Seperti itu. Jadi memang dari hasil terapi itu nodulnya itu berkurang dan Hasil markernya, juga, ya, hasil lab juga markernya itu di bawah turun jauh dari gitu. sebelumnya. Lalu secara umum pun seluruh hasilnya juga baik, ya Pak. Iya, betul saat Mbak. itu, ya. Nah, itulah artinya saya mempunyai keyakinan bahwa ternyata sebetulnya terapi energi ini bisa dipadukan dengan terapi WES, di mana kita bisa saling kerjasama sehingga dengan medis, ya Pak. Ya, dengan medis, sehingga untuk
penyakit dengan jenis cancer ini bisa kita atasi lah. Nah, itulah yang membuat akhirnya saya dengan Mas No ini mempunyai cita-cita untuk untuk membuka layanan khusus untuk terapi cancer maupun penyakit kronis di Rumah Barito dengan jenjang waktu yang memang harus cycle-nya itu satu cycle mungkin bisa sampai 10 kali sehingga didapatkan hasil yang cukup baik. Dan ini memang saya bilang awal ya, bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi ini sudah cukup lama kita bukan meneliti ya, tapi maksudnya mulai memperhatikan hal-hal seperti ini. Nah, cita-citanya adalah mudah-mudahan nanti Rumah Barito bisa memberikan pelayanan untuk jenis terapi cancer ini dengan kombinasi keilmuan yang saya miliki, yaitu tentang terapi energi, juga kemampuan Mas No yang melihat secara energi, secara aura, sehingga nanti bisa kita lihat perkembangannya baik secara merasakan, oh hasilnya seperti ini, terus secara aura begini, nah nanti dari medis baru kita buktikan. Jadi saya tidak pernah berkata bahwa oh ini pasti berhasil kayak ini, enggak. Jadi saya orang yang pegang untuk suatu validitas itu harus ada medical. Jadi dengan medical kita jadi punya keyakinan, oh perkembangannya adalah seperti ini, hasilnya seperti ini. Ya mudah-mudahan dengan hal ini adalah menjadi titik tolak atau awal dari kita untuk bisa semakin banyak berkarya, terutama untuk penyakit seperti cancer atau penyakit kronis lainnya. Amin. Demikian Mbak Yanti. Ya. Terima kasih banyak. Oke, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa yang terlintas dalam pikiran Mbak Yanti ketika pertama kali tahu bahwa saya ini menderita cancer? Iya. Jadi kan awalnya memang belum tahu ya Pak, itu cancer atau tumor jinak ya Pak ya. Iya. Walaupun saya merasa kok membesar dengan cepat gitu, saya merasanya gitu. Wah, ini kayaknya kok mengarah ke ganas dalam pikiran saya sendiri. Hanya saja waktu saya menyadari itu, saya tuh ingat bahwa cancer ini juga faktor genetiknya sangat tinggi, gitu ya. Jadi keluarga dari garis ayah saya itu sepupu, tante, dan bahkan ayah saya sendiri sebenarnya penderita cancer. Walaupun berbeda-beda cancernya, tapi untuk yang payudara ada beberapa memang. Kalau ayah saya sendiri kelenjar getah bening. Jadi pada saat saya terdeteksi ada tumor lah ya, saya berpikir adalah iki waktuku sudah datang, jatahku udah datang, saya bilang gitu. Lalu saya bilang bahwa ya ini juga dari Tuhan, dan saya yakin Tuhan pasti memberi obat, memberi jalan untuk saya mendapatkan kesembuhan dari tumor ini. Jadi pada saat itu saya tidak punya rasa marah dan sedih pun saya tidak. Karena saya pikir saya harus menghadapi ini dengan jalan yang sudah diberi oleh Tuhan. Seperti itu sih Pak Jim. Jadi nggak ada gitu rasanya itu aku sedih sing piye-piye gitu, enggak. Walaupun saya waktu menyampaikan ke Sekar dan kakak gitu ya, itu saya selalu sudah dalam posisi yang santai.
Jadi saya nggak mau dia kepikiran lagi ibuku kenapa, ngono kan. Iya. Aku bilang nggak apa-apa nak. Tuh, sekarang itu pengobatan itu sudah canggih. Iya. Penyakit kayak gini ki wes selecehan kabeh akeh wes salah. Iya, Pasti iya. dokternya udah canggih lah gitu. Iya. Ya nanti juga aku juga cari alternatif untuk apa namanya terapi apalah gitu. Iya. Gitu. Aku belum keinget gitu kan Pak. Setelah itu baru teringat, oh iya ke Pak James, Iya, karena iya. Pak James sudah beberapa kali sebenarnya membantu masalah-masalah kesehatan saya maupun emosional pastinya ya Pak. Iya. Dan pertama kali ketemu masalah emosional gitu. Seperti itu sih Pak. Dan alhamdulillahnya itu keyakinan saya itu berjalan memang benar-benar lancar dan menurut saya mulus dan gak ada rasa ribet padahal saya pakai BPJS. Iya. Tapi saya menjalani saja, memang harus ke situ ya wes ke situ. Dirujuk ke sini ya ke situ, ke rumah sakit tipe C dulu, tipe B dulu. Lalu masuklah ke tipe A di RSPAD dengan cerita yang memang agak lucu bahwa saya lupa bahwa saya adalah penerima pensiun TNI sehingga saya punya privilege di RSPAD dan itu saya sadari lagi bahwa itulah cara Tuhan membantu saya. Cara Tuhan yang memberi jalan kesehatan tersebut. Iya. Gitu sih Pak. Jadi boleh saya simpulkan, jadi kata-kata pertama itu adalah accept ya, jadi menerima ya. Memang gini Mbak, jadi dari pengalaman saya itu ketika orang terkena cancer ya, itu jadi kalau orang terkena cancer itu biasanya yang sulit adalah menerima. Jadi dia selalu kok saya, kenapa saya. Nah kelebihan daripada Mbak Yanti ini menurut saya tadi adalah accept. Jadi sebenarnya cancer itu menurut saya ya bilang sulit-sulit, tapi dibilang tidak sulit juga sebetulnya enggak juga sih. Jadi memang apa ya, kesiapan mental itu perlu banget. Jadi ketika kita accept itu sebenarnya tidak ada ketegangan dalam diri kita. Dan juga secara energi itu begitu accept ya sebetulnya nggak ada benturan di situ. Ya udah. Saya terima kondisinya seperti ini. Less stress ya Pak. Betul. Itu kan yang penting. Nah memang satu hal lagi ya bahwa untuk saat ini ya, jadi memang kadang-kadang kita untuk sampai kepada terapi energi itu memang gampang-gampang sulit ya. Karena memang belum apa ya, terutama untuk cancer itu belum banyak lah ya, mungkin belum banyak awarenessnya untuk itu. Nah ini yang membuat saya juga apa ya, merasa wah Mbak Yanti kok mempercayai ini ke saya ya. Nah mungkin Mbak Yanti bisa cerita sedikit apa yang membuat Mbak Yanti ini kok yakin bahwa dengan terapi energi ini bisa diatasi gitu. Iya. Saya beberapa artikel atau studi itu kan membicarakan mengenai bahwa manusia adalah makhluk energi. Yes, ya. Yeah. Dan kita semua di sekitar kita ini adalah energi dengan energi masing-masing gitu. Meski yang katanya benda mati pun mereka punya energi karena punya atom yang memang bergerak gitu ya. Itu pemahaman saya tentang energi seperti itu. Karena itu saya berpikir bahwa terapi energi itu saya punya keyakinan untuk bisa membantu terapi sebagai komplementer kali ya. Komplementer, iya.
komplementer menguatkan saya, badan juga seperti itu, mental juga menurut saya gitu ya. Dan saya berpikir bahwa memang kan sering di kitab suci manapun bilang bahwa badan kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Betul. Seperti itu. Betul. Hanya saja kenapa kok nggak semua orang bisa gitu kan? Saya berpikir bahwa kemungkinan ada hal-hal yang memang karena saya tidak punya ilmu yang khusus untuk itu, apakah ada blocking seperti blocking emosi atau blocking energi ataukah apapun itu yang saya tidak mengerti memang, tapi saya merasa itu ada. Karena itu saya butuh orang yang bisa membantu saya untuk membuka blocking tersebut. Itu sih yang saya pikir ya Pak ya waktu itu gitu. Jadi pikir kan saya pernah dibantu Bapak untuk membersihkan emosi kan waktu pertama kali dulu. Dan saya merasa pulang dari situ kok enteng kepalaku yang tadinya kenapa aku ketemu Pak James pun karena kepalaku tuh ruwet rasanya. Bukannya kenapa-napa sih, rasanya mau ngapain kok nggak ngerti, mau ini apa sih gak enak, itu nggak suka gitu loh Pak. Terus pokoknya kayak orang bingung lah gitu. Ya itu kembali lagi jalan Tuhan bahwa aku melihat Pak James di Facebook loh. Awalnya itu hanya itu, dan aku memberanikan diri untuk bertemu Pak James di Ciputat. Saya ingat betul. Iya Bapak. Saya ingat masih di Ciputat betul. Iya betul masih di Ciputat. Ketemu lah sama Bapak. Terus Pak James motret saya sebelum dan sesudah. Iya betul. Lihat ini wajahmu sebelum. Terus gak kena. Kalau wajahmu sesudah isang guyu gitu. Ya saya dari situ sih, saya kan sama Pak James jadi sering minta bantuan untuk kayak gitu sih Pak, energi lah gitu. Dan pada saat Pak James terapi atau Mas Nowo memberikan terapi sama saya punya keyakinan bahwa terapis ini adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk memberi energi ilahinya untuk penyembuhan tersebut gitu sih Pak. Itu yang saya lakukan selalu pada saat Pak James terapi, Mas Nowo terapi, saya selalu menyampaikan itu bahwa Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kau beri Pak James, Mas Nowo kemampuan untuk menjadi kepanjangan tanganmu. Itu selalu. Waduh, luar biasa nih, dipercaya. Jadi tanggung jawabnya lumayan berat. Ya gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Sami-sami Pak James.